Pemirsa Intens Investigasi, perang terbuka antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil masih terus berlangsung dan bahkan kian memuncak. Alih-alih ciut nyali, kubu Lisa Mariana justru mulai mengambil langkah hukum dengan menggugat cerai perdata Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung. Pasca secerutnya itu lebih dulu melaporkannya ke Baris Krim Polri. Menariknya, di saat laporan Ridwan Kamil, statusnya sudah dinaikkan oleh penyidik Baris Krim Polri dari penyelidikan ke penyidikan. Di tempat terpisah, sidang perdana gugatan perdata yang dilakukan oleh Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil juga akan digelar pada 19 Mei mendatang. Langkah hukum yang diambil sang suami maupun Lisa Mariana guna menuntaskan sengkarut jejak hubungan panas mereka di masa lalu sepertinya tidak terlalu mengusik Atalia Praratia, wanita yang dinikahi Kang Emil pada 7 Desember 1996. Ya, Ibu Cinta, demikian sapaan akrabnya, masih tetap terlihat tegar dan juga beraktivitas seperti biasa bersama sang suami. Mulai dari olahraga bersama, menghadiri perayaan ulang tahun sang sahabat, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu apa saja kegiatan Atalia Praratia bersama Ridwan Kamil di saat sang suami digugat secara perdata oleh Lisa Mariana? Seperti apa pula penjelasan Lisa terkait gugatan perdatanya terhadap Ridwan Kamil dan juga kesiapannya untuk menghadapi laporan polisi dari Ridwan Kamil? Dan seperti apa pula saran Tommy RM buat Lisa Mariana terkait gugatan perdata yang dilakukannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah konflik panas antara sang suami, Ridwan Kamil dengan sang mantan gula-gulanya, yaitu Lisa Mariana, yang telah memasuki ranah hukum. Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, secara tiba-tiba mengunggah kegiatannya bersama sang suami dan juga si bungsu Arkana. Terlihat keduanya pun asyik berolahraga bersama, termasuk dengan orang-orang terdekat mereka. Padahal sebelumnya, Ibu Cinta nyaris tidak pernah lagi mengunggah foto ataupun video kebersamaannya dengan sang suami pasca Lisa Mariana membongkar affair panasnya dengan Ridwan Kamil. Benarkah potret kebersamaan ini pun menjadi pertanda jika Ibu Cinta tetap mendukung sang suami yang sudah resmi digugat secara perdata oleh Lisa di Pengadilan Negeri Bandung? Selepas melakukan olahraga bersama, Ibu Cinta dan Kang Emil juga terlihat sempat merayakan ulang tahun salah satu sahabat Ibu Cinta. Meski wajah keduanya tampak sumringah, namun Ibu Cinta dan Ridwan Kamil justru memilih untuk duduk terpisah. Benarkah diam-diam masih tetap ada jarak yang memisahkan mereka? Di kesempatan lainnya, Ibu Cinta pun juga sempat mengunggah sebuah video saat ia dan sang suami menghadiri pernikahan salah satu kerabat mereka. Menariknya, Kang Emil pun juga didapuk sebagai saksi pernikahan itu. Wajah Ibu Cinta pun tampak berbinar saat tengah berada di tengah-tengah keluarga mempelai. Unggahan video Ibu Cinta yang memperlihatkan sederet kebersamaannya bersama sang suami Ridwan Kamil dalam berbagai kesempatan ternyata menarik perhatian pakar ekspresi Dodi Triasmara. Lantaran ia pun melihat di balik kebersamaan itu terselip pula jarak yang merentang di antara Ibu Cinta dan Kang Emil.
Jarak tersebut diantaranya terpampang nyata dari keputusan Ibu Cinta untuk berfoto sendiri pasca berolahraga, menjaga jarak dengan duduk terpisah dari sang suami, serta lebih fokus kepada acara yang dihadiri daripada kepada sang suami. Lantas, apa sebenarnya gambaran yang hendak ditampilkan oleh Ibu Cinta ke publik dari potret kebersamanya bersama sang suami? Benarkah Ibu Cinta pun tengah membangun persepsi positif terhadap dirinya dan juga sang suami di tengah gugatan perdata yang telah dilayangkan oleh Lisa Mariana? Ini kan ada beberapa bagian ya, ada beberapa bagian di story-nya si Mbak Thalia gitu kan ya. Nah, ketika dia ada di acara ulang tahun gitu, ya itu sih kalau dia lebih fokusnya ke yang ulang tahunnya itu, kalau yang di situ. Jadi lebih fokus itu, walaupun di sebelahnya ada Mas Ridwan ya, posisinya agak menjauh gitu ya. Jadi dia memang posisinya seberangan. Terus kemudian juga kalau kita lihat dari pas sebelumnya dia ada ya, kalau di situ memang dia fokusnya lebih ke yang berulang tahun, jadi dia tidak terlalu memperhatikan aspek yang lain. Dia berusaha untuk lebih kelihatan lebih senang, nyaman gitu ya. Lebih berusaha untuk menikmati momen-momen. Kalau di momen ketika dia merayakan ulang tahun itu kan Mas RK terlihat ya biasa saja ya, tidak senyum, juga tidak menunjukkan senyum yang gimana gitu, tidak terlihat di situ, tapi dia sih lebih flat, lebih netral. Itu yang pertama. Terus kalau si Mbak Thalianya kan berusaha untuk lebih banyak senyum. Terus kalau dari cara dia menyikapinya ketika dalam ada undangan pernikahan gitu ya. Nah, itu juga karena dia di momen itu, jadi dia juga sangat fokus di situ, memberikan atensinya lebih kepada tamunya, atau bukan tamu, lebih kepada yang mempelainya gitu ya, karena fokusnya lebih ke dia jadi tamu diundang gitu, jadi dia berusaha untuk look nice gitu, memberikan perhatian, fokusnya kepada tamunya yang mengundang dia. Momen-momen olahraganya dia terlihat lebih santai, dan momennya di sini dia terlihat foto-fotonya itu foto sendiri ya, nggak ngambil foto berdua atau ini. Dan kemudian ketika lagi berjalan juga posenya ngambil jaraknya agak berjarak gitu ya. Secara gambaran atau secara statementnya, memang Mbak Thalia tidak memberikan sebuah statement secara spesifik terkait dengan itu ya. Hanya di momen ini menunjukkan bahwa Mbak Thalia tetap memberikan tadi itu bersama-sama, menunjukkan kebersamaannya itu, memperlihatkan bagaimana dia juga memberikan pemahaman, persepsi bahwa dia masih ada bersama dengan suaminya. Dan notabene kemudian bisa diartikan, orang-orang mempersepsikan bahwa dia masih mendukung gitu ya, jadi masih bisa bersama dan kemudian masih bisa jalani proses ini bersama. Dua-duanya adalah public figure, satu anggota, yang satu lagi memang public figure, dikenal begitu banyak orang. Jadi secara persepsi kan dia juga coba bangun ya. Nah, itu yang menurut saya, siapapun yang ada di posisi itu mencoba tetap menampilkan sisi positifnya yang ingin dibangun, supaya orang tetap punya persepsi yang baik tentang dirinya, tentang kehidupannya, tentang proses-proses yang lagi dijalani. Nah, kira-kira seperti itu.
Selain memposting sederet kegiatannya bersama sang suami, Ibu Cinta juga sempat memperlihatkan kegiatan kesehariannya sebagai wakil rakyat dan pegiat masalah sosial. Salah satunya saat tengah menggelar rapat dengan para koleganya di komunitas Jabar Bergerak yang dibentuk atas dasar kepedulian masyarakat dalam membangun Jawa Barat. Benarkah hal ini pun juga membuktikan jika kegiatan Ibu Cinta tidak terusik dengan kasus panas yang menerpa sang suami dengan Lisa Mariana. Dari kegiatan Atalia Praratia bersama Ridwan Kamil di saat sang suami digugat secara perdata oleh Lisa Mariana. Lantas, bagaimanakah penjelasan Lisa terkait gugatan perdatanya terhadap Ridwan Kamil dan juga kesiapannya untuk menghadapi laporan polisi Ridwan Kamil? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Langkah hukum yang diambil seterusnya Ridwan Kamil dengan melaporkan dirinya ke Barreskrim Polri dengan sangkaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik ternyata ditanggapi dingin oleh Lisa. Bahkan mantan model majalah Dewasa itu pun menegaskan kesiapannya untuk menjalani proses hukum dari pelaporan itu, termasuk untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Namun Lisa pun berdalih hingga saat dirinya masih belum menerima panggilan dari penyidik Barreskrim Polri guna dimintai keterangannya sebagai terlapor. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, juga mengungkapkan perkembangan terkini dari pelaporan pihaknya di Mabes Polri. Mulai dari Ridwan Kamil selaku pelapor yang telah diperiksa sebanyak 2 kali oleh penyidik, sejumlah saksi yang telah diperiksa, hingga status pelaporan itu yang sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sebagai warga Indonesia yang baik itu harus hadir ya, gitu ya. Di Mabes sendiri, Barreskrim sendiri udah naik tingkat ke lidik itu seperti apa dari kakak sendiri? Kalau misalkan perihal itu bukan ranah aku untuk menjawab ya. Jadi lebih ke kuasa hukum, karena mereka yang lebih paham gitu. Aku sih tinggal nunggu surat panggilan aja, aku sudah siap kapanpun ya. Untuk Pak RK benar itu menjalani pemeriksaan kedua hari Jumat yang lalu. Itu mulai sore sampai malam. Kalau tidak salah kemarin beliau juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Karena begini ya, kasus ini kan sudah naik ya ke penyidikan. Kemarin tanggal 28 April 2025 kami menerima surat SP2HP dari Barreskrim Mabes Polri yang intinya di dalam surat tersebut sudah ada status peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, kalau panggilan secara resmi ya nanti tunggu aja dari pihak Barreskrim, karena pasti dipanggil, karena kan ini kan sudah naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan namanya udah pro justisia. Artinya ada upaya paksa, siapapun yang dipanggil ke depan, yaitu harus hadir, memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Bagaimana kalau tidak hadir? Ya itu nanti penyidik yang akan melakukan tugasnya gitu. Di luar kesiapannya untuk menjalani proses hukum sebagai imbas dari pelaporan polisi yang telah dilakukan Ridwan Kamil terhadapnya, Lisa Mariana juga membenarkan langkah hukum yang sudah diambilnya. Ya, lewat kuasa hukumnya, Lisa pun akhirnya secara resmi telah menggugat secara perdata Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung dengan sangkaan telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau PMH. Gugatan perdata pun ditempuh semata-mata hanya untuk meminta pertanggungjawaban Ridwan Kamil terhadap pendidikan dan juga masa depan sang anak. Karena Lisa yakin betul jika Ridwan Kamil lah ayah biologis dari anaknya itu. Menyikapi gugatan perdata yang dilayangkan oleh Lisa terhadap kliennya, Muslim Jaya Butar-Butar juga menegaskan pihaknya pun sangat menghargai langkah hukum yang ditempuh oleh kubu seterunya sepanjang hal itu pun masih sesuai dengan koridor hukum.
Kenapa sih alasan memilih untuk melaporkan di PN Bandung, Kak? Sedangkan kan Nah, itu, dirimu berkasus kan di mohon Jakarta maaf ya, itu ranahnya kuasa hukum aku yang berbicara, jadi bukan aku. Gitu. Sangat siap, sangat ditunggu. Memang seharusnya begitu sih ya. Keduanya hadir gitu ya. Jangan diwakilkan aja gitu kan. Memang maunya ya bertemu gitu. Tanggung jawab ya. Ya, pendidikan yang baik untuk anak, masa depan anakku, karena memang kan dia ayah biologisnya gitu. Tapi kan sebagai warga Indonesia yang baik, kita kan memang harus sesuai prosedur di Indonesia yang berlaku kan. Kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah, kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan, Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, secara substantif kami pun belum bisa menanggapi apa dari gugatan tersebut. Nanti ada surat panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Bandung kepada Pak Ridwan Kamil. Nah, tentunya yang hadir ya kami sebagai nantinya akan mungkin beliau tunjuk sebagai kuasa hukum untuk mendampingi di Pengadilan Negeri menghadapi gugatan secara perdata dari pihak LM gitu. Menepikan penjelasan Lisa Mariana terkait gugatan perdatanya terhadap Ridwan Kamil dan juga kesiapannya menghadapi laporan polisi Ridwan Kamil. Lalu, seperti apa saran praktis hukum Tony RM untuk Lisa Mariana? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, langkah Lisa Mariana menggugat secara perdata Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung dengan sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH dinilai praktis hukum Tony RM sebagai langkah yang terburu-buru. Karena hal ini pun dilakukan Lisa di saat Ridwan Kamil yang ditudingnya sebagai ayah biologis dari putri yang dilahirkannya ternyata belum pernah sekalipun melakukan tes DNA sebagai pembuktian. Hal inilah yang membuat kemungkinan besar gugatan Lisa akan ditolak oleh Majelis Hakim bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengedepankan bukti-bukti saintifik, dalam hal ini adalah hasil tes DNA yang ternyata tidak ada sebagai dasar untuk pengambilan keputusannya. Seharusnya lanjut Tommy RM, Lisa lebih dulu meminta Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA sebelum ia melakukan gugatan. Lantas, adakah kemungkinan Lisa memenangkan gugatannya? Dan bisakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memerintahkan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA? Berikut ini penjelasan Tony RM kepada tim intens investigasi. Gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH ini adalah gugatan perdata ya, yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan atas perbuatan tergugat yang dijadikan sebagai pihak gitu ya. Nah, jadi gugatan perbuatan melawan hukum ini perdata dan pasti terbuka untuk umum. Sidangnya pasti terbuka untuk umum. Tidak ada perdata itu tertutup kecuali pidana. Kalau pidana ada asusila atau ada tersangkanya atau terdakwanya anak ya, itu tertutup ya. Tetapi kalau perdata itu terbuka. Jadi PMH perbuatan melawan hukum ini perdata sehingga sidangnya pasti terbuka. Lisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ridwan Kamil di PN Bandung itu adalah untuk atau agar hakim memutus bahwa Ridwan Kamil ini harus bertanggung jawab karena anak yang dilahirkan Lisa ini adalah anaknya Ridwan Kamil, anak biologisnya, kan begitu?
Nah, saya mempunyai dua pendapat atau prediksi. Pertama, bisa saja gugatan perbuatan melawan hukum dengan tujuan agar Ridwan Kamil diputus sebagai ayah biologisnya anaknya Lisa ini bisa saja ditolak. Kalau hakim mengedepankan bukti-bukti saintifik. Apa itu bukti saintifik? Bukti scientific evidence itu adalah bukti ilmiah ya, seperti tes DNA. Jadi hasil tes DNA itulah kemudian dijadikan oleh hakim untuk memutus. Sementara Lisa belum melakukan tes DNA. Alat bukti yang scientific evidence itu tidak ada nih. Karena Lisa keburu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga kemungkinannya kalau hakim hanya melihat, kalau memutus dikabulkan itu hanya melihat bukti evidence, ya bukti scientific evidence, bukti tes DNA saja, sementara tes DNA-nya belum, kemungkinannya ditolak. Itu pertama. Kedua, bisa saja hakim tidak melihat bukti scientific evidence, tidak melihat tes DNA. Misalnya, dari kesaksian atau alat bukti yang diajukan oleh Lisa ini berupa saksi-saksi, berupa rekaman, berupa chat, berupa semacam kesepakatan. Apakah bisa hakim memerintahkan kepada Ridwan Kamil agar dilakukan tes DNA? Tidak bisa. Karena di perdata ini, ya, ini perkara yang langsung diputus orang itu melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Kalau perintah untuk tes DNA itu, ini bukan perbuatan melawan hukum gugatannya, gitu. Nah, jadi ini hanya untuk Ridwan Kamil ini melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Lisa atau tidak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.